Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Renisa Lutfia Harsono. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai etika dan bagaimana teori-teorinya. Nah, pada video kali ini saya akan membagi menjadi 3 pembahasan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan yang pertama. Oke, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, apa sih etika itu? Etika itu berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang diartikan sebagai tempat tinggal, padang rumput, watak, dan cara berpikir. Nah, menurut Kantor, etika itu adalah membahas ilmu yang biasa dilakukan atau ilmu yang membahas mengenai adat istiadat yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Lalu menurut David B. Baron, etika itu adalah pendekatan moral secara sistematis melalui penalaran, terus dengan melalui analisis dan reflektif. Nah, dalam etika itu sendiri terdapat teori 6. Yang pertama adalah teori egoisme, yang kedua adalah teori utilitarianisme, yang ketiga adalah teori deontologi, yang keempat adalah teori hak, yang kelima adalah teori keutamaan, dan yang keenam adalah teori teonom. Nah, masing-masing dari teori tersebut mempunyai pengertian tersendiri. Yang pertama adalah teori egoisme, yang artinya adalah setiap individu mementingkan kepentingannya sendiri. Lalu yang kedua adalah teori utilitarianisme, yang artinya adalah mementingkan kepentingan mayoritas dan mengorbankan kepentingan individu atau kepentingan minoritas. Lalu yang ketiga adalah teori deontologi. Nah, teori deontologi ini berbeda dengan teori dengan egoisme dan juga teori utilitarianisme. Nah, teori deontologi ini memperhatikan kewajiban, bukan dari memperhatikan dari kepentingan individu atau kepentingan dari minoritas atau mayoritas. Nah, yang keempat adalah teori hak. Nah, teori hak ini didasarkan kepada hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah teori keutamaan. Berbeda dengan teori sebelumnya yang menjelaskan pentingnya tindakan tersebut kepada individu atau minoritas atau mayoritas atau kewajiban. Nah, teori keutamaan ini berdasarkan kepada sifat-sifat manusia. Nah, yang mana menjadikan manusia itu hina atau menjadi manusia baik berdasarkan sifat-sifatnya tersebut. Nah, yang terakhir adalah teori teonom. Nah, teori teonom ini didasarkan kepada hubungannya kepada Sang Pencipta. Nah, setelah kita melihat pengertian dari masing-masing teori tersebut, mungkin kita terlintas pikiran kita, apa aja sih contoh kasus nyata yang masuk ke dalam salah satu teori tersebut. Nah, yang pertama kita bisa melihat bagaimana kasus pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Mungkin manfaat dari pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat atau seluruh mayoritas masyarakat di sekitar pembangunan jalan tersebut. Tapi hasil tersebut mungkin merugikan sebagian individu atau seluruh minoritas. Nah, dari kasus tersebut dapat kita golongkan ke dalam teori utilitarianisme. Kita sudah membahas mengenai pengertian etika, lalu juga ada teori-teori etika dan beberapa contoh dari teori tersebut. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk semua. Saya Renisa Lutfia Harsono pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.